Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat dan salam kita jaga kehadiran kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuklah kedanggalannya yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimahumullah, pada malam hari ini sedianya yang akan mengisi pengajian kita adalah Bapak Ustaz Profesor Dr. Rasulullah Taib. Namun beliau berhalangan hadir, ada tugas khusus, maka pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Zama Said yang membahas masalah rezeki. Maka untuk itu pada Ustaz kami persilakan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan pengajian berkala sebagaimana biasa. Selawat berikan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Para hadirin jamaah yang berbahagia, kita selama ini sering sekali memiliki pandangan yang mungkin sedikit menyimpang. Banyak orang ketika ditanya bagaimana agamanya, maka yang pertama kali orang lihat adalah bagaimana sikap dan pengamalan agama orang tersebut di masjid. Bagaimana sholatnya, bagaimana etika dia. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran agama kita, masjid, pengajian, majlis taklim ini ibarat tempat mengejas dan menerima perintah dari Allah, sedangkan tempat dan peluang untuk mengamalkannya justru berada di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari. Seorang bisa dinilai betul atau tidak agamanya apabila dia seorang pedagang, apakah dia jujur dalam berdagang. Seorang bisa dinilai bagaimana agamanya apabila dia seorang ayah, seorang ibu, bagaimana sikapnya dalam mendidik anak dan keluarga. Seseorang bisa dinilai bagaimana agamanya ketika dia seorang pegawai, bahkan seorang pimpinan, bagaimana dia memanfaatkan amanah yang diberikan Allah sesuai dengan informasi perintah yang didapatkan lewat Al-Quran, hadis dan pengajian. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, selama ini kita tahu sholat wajib, zakat wajib, bersilaturahmi wajib. Tapi tanpa kita sadari, ibadah-ibadah ritual secara khusus
yang kita kerjakan sehari semalam pada dasarnya tak akan dapat terpenuhi, tak akan dapat terlaksana kalau kita tidak dapatkan rezeki yang pantas. Orang tak mungkin bisa makan, orang tak mungkin bisa sholat, tak mungkin dia bekerja kalau dia tak makan dan tak minum. Maka dari itu, dalam pandangan agama, mencari rezeki yang halal sebagaimana kata Rasulullah merupakan kewajiban setelah kewajiban. Talabul halali fariidatun ba'dal fariidah. Usaha kita mencari rezeki yang halal ini adalah sesuatu yang wajib setelah kewajiban-kewajiban dalam bentuk ibadah ritual. Kualitas ibadah ritual kita ini sangat dipengaruhi bagaimana kualitas kita dalam mencari rezeki yang halal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah rezeki. Karena bagaimanapun juga tak mungkin kita bisa beraktivitas tanpa ada rezeki. Bagaimanapun juga apa yang kita hadapi, permasalahan, problematika, krisis berkepanjangan yang kita hadapi sekarang tak terlepas dari tentang masalah konsep rezeki. Kalau kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki kepada siapapun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu Tuhan Maha Pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk melata, kata Allah dalam Quran, yang di atas bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Nah, yang menjadi permasalahan, kita sudah tahu konsep Allah itu memberi rezeki. Namun masih saja kadang-kala dalam praktiknya sehari-hari banyak di antara kita yang khawatir, saya kok tak dapat rezeki gitu ya. Saya melihat sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji rezeki itu darimu, kata Allah, secara tak langsung kalau kita hayati bersama, apapun kebutuhan kita dalam kehidupan sebenarnya lewat janji Allah tadi, Allah sudah menjadi yang namanya kebutuhan manusia. Jika manusia berusaha, pasti Allah akan penuhi. Tapi yang menjadi kendala manusia modern bukan pada sebatas masalah untuk memenuhi kebutuhan, tapi permasalahan kita, permasalahan umat Islam saat ini kurang cerdas dalam membedakan mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang pendapatannya berbeda-beda. Namun kalau kita hayati bersama, orang yang gajinya $1,5 juta bisa hidup dia sudah. Orang yang gajinya 50 juta bisa hidup juga. Orang yang gajinya 100 juta bisa hidup juga. Berbeda-beda rezeki, namun kebutuhan sesuai dengan rezeki dan ukuran yang Allah berikan. Nah, yang menjadi kendala seperti saya katakan, umat manusia selain memiliki kebutuhan, kita juga perlu banyak keinginan. Kita ingin rumah yang bagus, kendaraan yang baik, karir yang cemerlang, nama dan citra yang baik. Nah, keinginan-keinginan ini tanpa disadari kadangkala justru mendorong manusia untuk mencari rezeki tidak sesuai yang dijalankan atau ditentukan oleh Allah. Apa beda antara kebutuhan dengan keinginan? Al-Quran menjelaskan kebutuhan itu sumbernya adalah fitrah. Artinya apapun yang kita butuhkan, Pak, memang berdasarkan motivasi yang ditanamkan Allah dalam diri kita. Para ahli agama menjelaskan
dalam diri setiap orang minimal kita punya 3 kebutuhan. Kita perlu kebutuhan mempertahankan diri, itulah dia makan dan minum. Kita perlu kebutuhan mempertahankan spesies jenis kita, itulah kebutuhan seksual yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Kita butuh diingat, kita butuh dikenal, kita butuh dihormati. Allah tanamkan dalam diri manusia motivasi untuk berkarya sehingga dia terus diingat orang. Kebutuhan punya ukuran yang jelas. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang keinginan, maka keinginan satu hal yang pasti, yang namanya keinginan pastinya bersumber dari hasrat, nafsu dan keinginan. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah membandingkan antara kebutuhan dan keinginan. Nabi mengatakan yang namanya kebutuhan pasti bisa terpenuhi, tapi yang namanya keinginan tak akan pernah cukup untuk mampu memenuhinya. Lau kana libni Adam wadiyani min zahab labtagha thalisa. Kalau Allah berikan kepada seorang anak Adam 2 bukit emas, pasti dia akan berkata, Tuhan kasihlah bukit yang ketiga, belum cukup 2. Inilah kita lihat. Nah, salah satu problematika terbesar yang kita hadapi sekarang, kejujuran di tengah-tengah umat Islam semakin lama makin muncul. Kalau ada kasus korupsi dibuka KPK, namanya ada Muhammad, namanya nama-nama Muslim, sehingga mau tak mau wajah Islam ikut tercoreng, wajah Islam ikut disorot. Kenapa? Seakan-akan umat Islam, umat yang mengenal konsep rezeki, kok kenapa paling banyak melanggar konsep rezeki? Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran kalau kita lihat, sebenarnya ada beberapa amalan yang disebutkan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini ternyata punya efek yang cukup luar biasa, meningkatkan rezeki seseorang. Orang kalau mau nambah penghasilan tak mesti harus nipu. Ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan diajarkan agama. Ketika kita ikut, ketika kita amalkan, tanpa kita sadari dapat keberkahan dan bertambahnya rezeki kita. Pada forum ini saya akan sebutkan paling tidak ada 7 hal yang disebutkan Allah bisa kita amalkan sebagai hal-hal yang sifatnya penambah rezeki dan keberkahan dalam diri seorang. Yang pertama, Allah pernah mengatakan, "Law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Jika sekiranya mereka itu tetap istiqomah, tetap konsisten mengerjakan kewajiban sesuai dengan caranya yang benar, kata Allah, maka kami akan turunkan rezeki yang berlipat ganda. Jadi inti pertama sebenarnya bagaimana seorang bertambah rezeki? Konsisten. Tentu saja banyak dari orang mungkin mengawali karir baru di tempat kerja, mungkin pertama-tama masih idealis, apa sih itu tak boleh melanggar peraturan. Lama-kelamaan akibat pengaruh dari orang-orang sekitar, akhirnya idealisme itu lalu makin lama makin memudar. Al-Quran mengajarkan kepada kita istiqamah, konsistensi, berpegang teguhnya seseorang terhadap cara yang benar, apa yang harus dilakukan pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Kalau tetaplah seseorang berpegang teguh pada itu, maka Allah akan turunkan rezeki yang berlipat. Itu kata Allah. Istiqamah. Kalau kita lihat banyak pedagang yang sukses, justru pedagang yang paling istiqomah. Kenapa?
gagal dia coba cara lain, gagal dia coba cara lain, tapi tetap dia geluti satu bidang, lambat laun dari banyak kegagalan yang dialami dalam hidup, justru itu menambah pengalaman sehingga dia mampu menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang hebat. Ini yang bernama istiqomah. Jadi kalau dilihat sekarang, kenapa banyak orang mengambil cara pintas untuk mendapatkan rezeki, walaupun harus mengambil yang bukan haknya? Mungkin salah satu jawabannya kurang istiqomah. Karena memang keistiqomahan memerlukan kesabaran. Orang berpegang pada sesuatu, mungkin di awal tak dapat rezeki yang diharapkan, namun Allah katakan pasti kami akan lipat gandakan apa yang dia usahakan. Yang kedua, rezeki ini sebenarnya punya kaitan erat dengan ibadah ringan yang mungkin setiap hari kita kerjakan. Salat. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruh keluargamu, pasanganmu untuk sholat kata Allah. Jangan gara-gara kau sibuk cari rezeki, sholat sebagai kewajiban yang paling utama kau lupakan. Kita bagaimanapun sibuk bekerja, tetap ada kewajiban terhadap keluarga, mengingatkan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Bersabarlah untuk terus membimbing keluarga. Hidupkan sholat sebagai salah satu kebiasaan dalam rumah. La nas'aluka rizqa. Kami tak pernah minta rezeki darimu, tapi justru kamilah yang berikan rezeki kepadamu. Salat membentuk istiqomah. Istiqomah membuka pintu rezeki. Yang ketiga, kebiasaan ringan. Tapi kalau kita kerjakan dengan penuh konsisten, dengan penuh keyakinan, ini juga membukakan pintu rezeki. Apa itu? Istighfar. Seseorang setelah sholat membaca istighfar, merenung apa yang sudah dia buat, apa yang akan dia rencanakan masa depan. Istighfar ini juga bagian dari pembuka rezeki. Bahkan yang keempat, syukur. Kita sering mendengar khatib Jumat mengatakan, bagi yang bersyukur pasti akan bertambah lagi. Artinya apa syukur ini? Apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baru pertama kerja dapat gaji 1,5 juta, manfaatkan 1,5 juta itu sebaik-baiknya. Ada yang dipakai untuk nafkah, ada yang dipakai untuk tabungan, ada yang dipakai untuk berinfak. Dalam keterbatasan, tetap kita membagi untuk menunjukkan rasa syukur. Justru ketika Allah menguji kita dengan rezeki yang sedikit, mampu bersyukur, maka Allah pasti akan lipat gandakan dengan rezeki-rezeki yang lebih besar. Yang kelima, ini sering kita dengar, silaturahim membukakan pintu rezeki. Kalau kita lihat dalam bidang bisnis, justru modal yang paling berharga adalah kepercayaan. Modal yang paling mahal adalah kepercayaan orang terhadap dirinya yang dibangun dari jaringan silaturahim. Kalau silaturahim kuat, kadang-kala kita minjam tanpa jaminan dulu berani orang kasih. Silaturahim jembatan hati antara seorang muslim dengan muslim lain terbangun. Allah katakan, siapa yang ingin panjang umur, mudah rezeki, sambunglah silaturahim. Yang keenam, termasuk di antara hal yang dapat membukakan pintu rezeki untuk kita, memperbanyak sedekah. Kita sering mendengar ceramah Ustaz Yusuf Mansur, sudah terkenal beliau sebagai ustaz ahli sedekah. Semua hadis, walaupun memang tampaknya ketika seorang bersedekah kurang
Istanzil rizqa bis-shadaqah. Pancinglah rezeki untuk turun lebih banyak dengan memberikan sedekah. Sebenarnya sedekah ini pancingan. Seperti kita memancing ikan, kadang-kadang harus kita korbankan ikan yang kecil demi untuk dapat ikan yang lebih besar. Begitu juga sebagian dari rezeki Allah berusaha kita gunakan untuk memancing rezeki lebih besar. Allah akan turunkan rezeki yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketujuh, termasuk di antara pembuka pintu rezeki, orang akan beruntung, orang akan mendapatkan hal walaupun dia tak harus menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mintalah rezeki dengan kejujuran. Ini jujur. Jujur ini bisa kita anggap sebagai barang yang langka sekarang. Orang pintar banyak, orang yang punya kompetensi di bidang-bidang yang mungkin jarang dimiliki orang juga banyak. Tapi tatkala kita ingin melihat siapakah orang terbaik yang dipercayakan kepadanya suatu pekerjaan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau diperhatikan, orang yang berdusta, orang yang menipu, memang mungkin secara kasat mata rezeki yang dia dapat mungkin lebih cepat dapat untung. Orang yang berdagang pandai menipu dia, mungkin apa yang didapatkan orang jujur dalam 5 bulan bisa terkumpul oleh orang yang menipu dalam sebulan. Namun pertanyaannya, berapa lamakah keuntungan yang didapat tersebut tetap mampu memberikan keberkahan kepada orang-orang yang mencari rezeki tersebut? Para ulama kita mengatakan bahwasanya tanda seseorang itu diberkahi rezekinya, terjaga kesehatannya. Jadi kalau orang melihat mudah sekali, uang pas-pasan tapi jarang sakit, ada berkah. Uang banyak bolak-balik bolak-balik ke pening. Ini berarti ada yang salah. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfa'ul marda bis-shadaqah. Tolaklah berbagai macam penyakit dengan banyak berbagi kepada orang yang membutuhkan. Pada hakikatnya ketika kita memberikan, bahkan menyenangkan hati orang lain, doa orang-orang yang kita senangkan ini menjadi keberkahan yang utama yang dibutuhkan kita dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, berbicara tentang rezeki ini tak lengkap kalau kita tak berbicara tentang berkah. Rezeki adalah sebuah pemberian dari Allah. Rezeki sebuah pemberian yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita gunakan. Namun rezeki yang sedikit disertai amanah, disertai keberkahan, bisa memberikan manfaat lebih besar bagi seseorang daripada rezeki yang banyak tetapi tidak disertai dengan keberkahan. Karena keberkahan itu sendiri diartikan sebagai kebaikan Tuhan yang diberikan kepada seorang manusia. Nah, yang menjadi kendala di sini, orang terfokus kepada berapa nominal rezeki, tapi kita jarang berpikir berapa besar keberkahan yang kita dapatkan dari balik rezeki. Ketika seorang mungkin dapat penghasilan bertambah, senang dia. Tapi apakah dia tak merenungkan jika amanah dengan bertambahnya rezeki tadi tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan rezeki Tuhan, maka boleh jadi rezeki yang bertambah justru membuat keberkahan semakin berkurang. Ada anekdot
Orang bilang, ya mengajar di sekolah agama rezekinya paling berkah. Kenapa? Sampai akhir bulan tak habis-habis. Kok hebat kan? Ya karena apapun mau dibeli tak cukup. Namun kalau dilihat di sini artinya apa? Di tengah-tengah keterbatasan, kadang-kadang seseorang justru lebih jeli memilih mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Di tengah-tengah kelapangan, justru pada hakikatnya cobaan Tuhan semakin besar, karena tak jarang banyak orang justru mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pengajian hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keyakinan bahwasanya tidak mungkin seseorang itu untung jika dia melakukan sesuatu dengan maksiat, dan tak mungkin seseorang itu merugi dalam pandangan Tuhan kalau dalam mengusahakan rezeki dia tetap memperhatikan aturan-aturan dan undang-undang yang dibuat Tuhan sebagai pedoman dalam mencari rezeki yang berkah untuk hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya kaitan dengan apa yang saya sampaikan ataupun topik lainnya. Saya persilakan dengan segala hormat. Ya, silakan. Ini bukan pertanyaan, Ustaz. Yang Ustaz bilang ini saya teringat ayat 1000 dinar yang disuruh amalkan suruh banyak. Iya. Karena kalau intinya kan dari inti dari surat 1000 dinar itu kalau bertakwa. Iya. Kalau kita bertakwa sudah dijamin Allah. Betul. Iya. Jadi tapi jadilah intinya kalau kita bertakwa gitu. Iya. Saya teringat ada ulama mengatakan orang yang paling bersyukur itu adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa begitu? Karena orang yang paling bersyukur itu dibilang yang paling bersyukur pertama adalah orang yang melakukan sholat. Iya. Yang kedua, yang paling bersyukur itu melakukan sholat tepat waktu. Jadi sepanjang itu intinya itu tadi, orang yang paling bersyukur itu adalah orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, berarti dia tidak bersyukur. Iya, betul. Ya, baik sekali analisanya sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan sebagaimana saya katakan di awal tadi, takwa bukan hanya tercermin dalam sikap di dalam rezeki. Takwa tercermin justru dalam aktivitas kita sehari-hari. Saya katakan tadi, agama seseorang tak dinilai hanya sebatas gerakan sholat di dalam, tapi begitu keluar dia curi satu orang, ini bukan takwa. Tapi justru takwa terlihat bagaimana ketika kita diuji di tengah-tengah aktivitas kita. Takwa itu menurut Imam Ali itu ada 4 unsur. At-taqwa al-imanu bit-tanzil war-ridha bil-qalil was-i'dad lil-yawmir rahim. Apa itu takwa? Takwa itu pertama, kau beriman kepada wahyu yang diturunkan Tuhan. Artinya kita meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran hadis. Kedua apa? Ar-ridha bil-qalil, menerima apapun pemberian Allah walaupun sedikit. Ya, sambil sembari berdoa minta tambahan begitu. Walaupun ridha dengan yang sedikit, tetap berusaha untuk menambah. Itulah arti kesyukuran tadi. Jadi secara tak langsung syukur adalah 1/4 dari takwa. Yang ketiga apa? Kesyukuran al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Dan yang keempat, mempersiapkan diri untuk menuju rumah beristirahat terakhir, di mana tidak ada yang menemani kita di sana kecuali amal soleh yang diusahakan di dunia. Jadi dengan kata lain, kalau orang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kau bertakwa, salah satu 1/4
harinya adalah kesyukuran, maka pada hakikatnya Allah bukakan pintu rezeki bagi kita. Memang kalau kita lihat di sini yang paling susah adalah bagaimana menanamkan keyakinan tadi. Kita hafal, bahkan banyak pedagang di tokonya tulis ayat 1000 dinar besar-besar, tapi nipu juga nih. Artinya apa? Artinya ini hanya sebatas konsep keyakinan, teori, tapi kita belum mampu mewujudkannya dalam sikap kita. Banyak orang mungkin mau jual mobil, contohnya mobilnya rusak, ada cacat pada mobil, dia berusaha untuk menutupinya agar tak tahu si pembeli biar tak turun harga. Ini sudah menimbang. Oke, dia untung karena harga mobil tak jatuh, tapi siapa yang bisa menjamin perbedaan antara keuntungan dia, selisih harga ketika cacat disampaikan dan tak disampaikan, bagian kecil ini bisa merusak keberkahan dari apa yang dia dapatkan. Saya pernah kejadian nyata seperti itu juga, cerita jual mobil, tapi begitu dapat uang banyak karena tidak tahu cacat mobil yang dia jual, ketika beli mobil baru justru belum pernah dipakai orang, langsung dari showroom, tak lama kemudian tabrakan, dan biaya lebih besar daripada biaya menipu dia tadi. Biaya kesehatan yang dia keluarkan mungkin 5 kali lipat daripada selisih harga ketika dia mengucapkan kebenaran, ketika dia menipu dan menutupi cacat dari barang. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menutupi, curang, berdusta, bukan dari kelompokku. Ini umum, artinya bukan berarti Muslim hanya dilarang untuk menokohi sesama Muslim, tapi Muslim menipu non-Muslim ini juga termasuk tanda bahwasanya ketakwaan belum terwujud pada diri kita. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Saat ini banyak sekali ya dorongan ancaman terhadap Islam ya. Iya betul. Apakah itu dari misionaris, apakah itu dari Islam Ortodok yang pelaksanaan ibadahnya menyerupai Islam, apakah dari Syiah, pluralisme, liberalisme, dan sejenisnya. Semua itu punya rencana, cara, dan strategi untuk mengajarkan Islam. Nah, apakah dalam hal ini Islam mempunyai strategi juga untuk menyerang seperti orang berperang? Kalaupun tidak sampai menyerang, punya strategi juga nggak untuk bertahan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Bisa Islam juga itu kokoh dan juga bisa untuk generasi kita ke belakang. Bagaimana kita harus? Terima kasih Pak, baik sekali pertanyaannya. Yang pertama, memang Allah sudah mengemukakan fakta ini di Al-Quran. Walan tarda ankal yahud wal nasar hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Nasrani dan Yahudi tak akan pernah rela kepadamu sampai kau mengikuti ajaran agama mereka. Nah, tentu saja salah satu tiang penting untuk mempertahankan Islam dari strategi membahayakan musuh Islam itulah yang kita kenal dengan istilah jihad. Jihad jangan dipahami dalam makna yang kecil perang. Jihad punya makna yang luas. Setiap upaya yang dilakukan seseorang mempertahankan agama, mempertahankan umatnya, maka termasuk dalam jihad. Ya. Nah, kalau dilihat Allah dan Nabi-Nya sudah mengisyaratkan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, kata Rasul. Jihad itu tak akan pernah terputus sampai dengan datangnya hari kiamat. Mereka dengan teknologi, dengan strategi, tiap sekian tahun ada seminar, konferensi para misionari, para pemikir Islam liberal, para pengusul
pemusuh pluralisme, para pemusuh pemikiran liberalisme. Apa yang kita lakukan? Al-Quran mengisyaratkan jihad terbesar bukan perang. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu semua kebatilan-kebatilan yang mereka usung tak akan mampu melawan jihad terbesar. Apa itu? Jihad dengan memperkenalkan Al-Quran kepada manusia. Kenapa? Kalau orang kenal Quran, itu tak perlu banyak ceramah, dia baca Quran saja. Setiap kali terjadi perdebatan Ahmad Didat, tak kurang dari 500 orang masuk Islam. Padahal yang dibahas 1, 2, 3 ayat Quran saja dibandingkan dengan Injil. Artinya apa? Al-Quran bagi orang yang terbawa perasaan bisa menguasai perasaan orang tersebut. Kalau mau baca ya. Al-Quran bagi orang yang begitu rasional bisa mengarahkan rasionalitas seorang kepada kebenaran. Jadi sebenarnya apa fungsi kita sekarang? Makin perkenalkan Al-Quran. Permasalahan kita saat ini, saya melihat umat Islam justru lebih fokus pada kulitnya Al-Quran. Kulitnya Quran. Kenapa? Bagus satu sisi, tiap tahun ada musabaqah MTQ, kaligrafi Quran. Ini kulit semua ini. Tapi belum sampai ke daging Al-Quran. Belum sampai kepada konsep-konsep, teori-teori Al-Quran itu sendiri. Tak usah jauh-jauh. Betapa getol orang dulu mempertahankan sistem riba. Begitu dikenalkan ekonomi syariah, orang-orang barat pun berlomba-lomba memakai sistem ini. Artinya apa? Kalau kebenaran terkisi nampak, kebatilan itu akan lenyap dengan sendirinya. Saya melihat Allah pernah mengatakan dalam Quran, wa makaru makra wa makarna makra. Allah isyaratkan orang-orang musuh Islam tetap akan buat makar, konspirasi, takkan pernah putus. Tapi jangan kita lalai, Tuhan pun membuat makar. Tuhan membuat makar. Maka Tuhan ketika disambut dengan istiqomahnya umat Islam, disambut dengan pengamalan Islam oleh umatnya, maka inilah yang menjadi sebuah titik tolak kebangkitan sebenarnya. Pernah suatu ketika dikisahkan Umar bin Khattab mau bertemu dengan salah satu utusan dari Raja Persia. Waktu itu Umar pakaiannya sangat sederhana, pakaian sehari-hari, bahkan sebagian pakaian Umar ada yang ditambal. Waktu itu salah seorang sahabat yang mengatakan, Umar gantilah bajumu supaya nampak sama orang asing nanti kita hebat. Ganti sama pakaian yang baru sedikit, jangan pakai tambal-tambal itu malu. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famabtaghaina al-'izzata bighairi ma 'azzana bih azallanallah. Kita ini sejak awal adalah umat yang dimuliakan Allah bukan karena sebab-sebab materi, tapi karena kekuatan rohani spiritual yang kuat. Kalau kita cari kejayaan dengan mengesampingkan unsur spiritual, maka di saat itu Tuhan akan memperhinakan kita. Jadi di sini artinya apa? Betul mereka buat konspirasi, kita terus mengejar ketertinggalan di bidang teknologi, kedokteran, teknik, kejar terus. Tapi ketika kita sibuk mengejar ketertinggalan di dunia, kita lupakan dasar kekuatan kita itulah pengamalan agama, maka kita tak mampu melawan konspirasi mereka. Jadi saya melihat hebatnya konspirasi musuh Islam ini menjadi lebih tampak karena kelemahan umat Islam itu sendiri. Makanya ada kata-kata bijak disampaikan pemikir Muslim asal Algeria, Malik bin Nabi. Dia mengatakan, kenapa umat Islam di abad ke-19 dan abad 20 dijajah? Karena kita sebagai Muslim sudah mengadopsi sifat-sifat bangsa yang terjajah. Jadi
kalau seandainya mau keluar, tak bisa dimanfaatkan kelemahan kita, kembali kepada ajaran agama yang kuat, tanamkan ya nilai spiritualitas, ketertinggalan di bidang-bidang materi. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kaitan dengan Bapak, dulu saya. Bagaimana strategi daripada kita daripada? Ya, kontrak tadi saya jawab dengan berjihad dengan perkara Quran. Itu yang pertama. Bagaimana kita sebagai kita kan person bersikap seperti apa kita yang harusnya kita bersikap untuk membangkitkan tadi. Ya. Nah, sini sebenarnya sudah bagus. Umat perlu lebih dekat dengan Quran. Umat perlu lebih dekat dengan Quran. Siapa yang tak tahu isi Quran, tak kenal Allah. Siapa yang tak tahu isi Quran, tak membaca maknanya, tak memahaminya, tak cinta pada Islam. Maka dari itu sebenarnya gerakan-gerakan seperti mengaji, ayo mengaji setelah maghrib ini untuk tahapan bagus. Tapi perlu dibuat program selanjutnya, bukan hanya sekedar mengaji, tapi mulai berusaha memahami apa yang dibaca. Jadi boleh jadi ya tidak mesti harus bentuk tafsir klasik ayat per ayat, tapi nilai Quran apapun profesi kita tunjukkan. Manajer mana nilai-nilai manajemen Quran ini praktikkan di tempat Anda kerja. Inilah promosi terhebat, inilah jihad terbesar, jihad dengan Al-Quran. Seorang artis ya, bagaimana dia mewujudkan seni tak bertentangan seni dia dengan seni yang diajarkan Quran. Inilah jihad terbesar, tak mesti harus bunuh orang. Justru kalau semua mencerminkan nilai Quran sesuai dengan profesi dia, selain rezeki keberkahan datang, kebangkitan juga menyusul. Jadi permasalahan sekarang orang menyerahkan ustaz, MUI, ulama, yang punya tugas betul, tanggung jawab besar situ. Cuma tak bisa bergerak apa-apa kecuali semuanya memulai dari diri sendiri, dari lingkup yang paling kecil. Kita tanamkan apa yang bisa kita bangun bersama. Begitu Pak. Dari itu ada semacam forum daripada ustaz-ustaz. Iya. Ustaz itu kan tidak semua ininya sama. Betul. Cara penyampaiannya ini tidak betul. Iya. Bagaimana juga menyatukan semua para ustaz ini dengan persepsi ini. Iya. Ada semacam seperti ini. Ya, ini sebenarnya ide yang sangat baik sekali. Namun hingga saat ini saya tidak melihat ada usaha untuk ke situ. Betul ada ikatan-ikatan dari, ikatan majlis taklim, tapi ya seperti semuanya masing-masing berjalan. Ya, jadi permasalahan seakan-akan umat Islam kami sepakat untuk tak sepakat. Iya. Kembali lagi sebenarnya kalau bisa baca surah Al-Baqarah ayat 2 bilang tujuh soalannya bukan sedikit sedikit referensi kalau ceramah. Iya. Kalau ceramah ya udah Al-Quran. Iya, betul. Sampai di 2 ayat terakhir kan diajarkan Allah. Memang bertakwa itu berat tadi. Karena di dalam bertakwa itulah kita sumber kehidupan. Sumber kehidupan manusia itu di takwa itu. Jadi 2 ayat terakhir Allah disuruh kita diajarkan Allah doa karena kita tidak sanggup dalam bertakwa itu. Maka diajarkan Allah di 2 ayat terakhir. Saya lupa apanya, tapi saya ingat. Iya. Iya, betul sekali, tepat itu. Jadi Quran sekarang permasalahannya bukan kita jadikan Quran sebagai petunjuk jalan, tapi Quran ditaruh belakang. Bukan kita memahami fenomena yang ada di alam semesta lewat pemahaman Quran, tapi kita yang memaksakan Quran ikut pemahaman kita. Ini cerita. Artinya apa? Kalau seorang berada di tengah kegelapan, tentu saja seharusnya senter di depan, tidak di belakang senter. Apa yang terjadi kalau dia mau senter, tapi senternya kalau di belakang punggung, tetap tak tampak. Itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sekarang.
kita punya sistem, kita punya cahaya Al-Quran. Orang Barat untuk menemukan satu teori capek mereka dulu, meneliti berapa eksperimen baru dapat teori tertentu. Kita begitu banyak Quran, dapat teori yang sama. Teori yang sama disebutkan dalam Quran. Artinya apa? Kita seperti dikatakan oleh Ustaz Muhammad Ghazali, seorang ulama asal Mesir, sudah wafat. Dia mengatakan Islam ini sekarang seperti sebuah kasus, kalau dibawa ke pengadilan pasti menang. Tapi sayangnya kasus ini ditangani oleh pengacara yang bodoh. Gak punya pengacara mungkin menang, tapi gara-gara pengacara yang bodoh, seharusnya menang di pengadilan malah kalah. Begitulah kita adalah pengacara-pengacara yang bodoh tadi. Kasusnya bisa menang, tunjukkan saya Al-Quran, sebarkan saya Al-Quran, masuk Islam dengan sendirinya. Apa buktinya? Di saat umat Islam tak mampu berdakwah di Eropa, justru hanya dengan dari penjara ke penjara orang bagi Quran saja udah berbuntung-buntung orang. Baca Quran saja kadang-kadang bisa membuka hati seorang untuk menerima. Jadi sebenarnya itu dia yang dianggap tadi jihad terbesar, jihad dengan memperkenalkan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, jadikan Quran sebagai referensi. Nah, kira-kira ya. Artinya semua kita jadikan Quran sebagai landasan, referensinya landasan, rujukan. Mau mengerjakan suatu tak tahu kita, tengok Quran gimana caranya. Saya pikir sumber hukum, karena referensi itu sumber. Ya. Karena gini, Ustaz. Jual beli saja, Ya. Allah sudah orang Barat, orang asing, orang kafir lah yang praktekkan ini. Kalau kamu melakukan jual beli, sekarang tulislah dan berikutnya saksi ya. Iya. Itu udah sama beberapa itu. Iya. Itu udah sangat jelas sekali. Jadi bukan yang bilang lagi bukan hanya sekedar referensi, bukan. Iya. Bukan. Tapi betul-betul juga. Tapi sayangnya ayat 2 surah Al-Baqarah itu tidak kita bacakan. Tidak kita bacakan. Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan ditunjuk sebagai orang. Ya. Pas sekali. Terima kasih. Ya. Ada yang lain, Pak? Iya, silakan Ibu. Saya pernah dengar di Spanyol, Iya. bahwa itu begitu jayanya Islam waktu itu hingga 7 abad. Apa penyebab keruntuhan? Ya. Penyebab keruntuhan Andalusia itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta pada dunia, sehingga pada akhirnya apa? Ketika orang terlalu cinta dunia, tidak jadi lagi agama sebagai pemersatu. Pemersatu adalah materi. Dan inilah yang terjadi di akhir kehancuran Andalusia. Terdapat 50 negara kecil, semua Islam. Dan waktu itu Raja Alfonso, Raja Spanyol, melanggar tiap raja dengan raja yang lain. Akhirnya apa? Umat Islam saling bunuh. Umat Islam saling bunuh. Ini yang terjadi. Jadi kalau dilihat bagaimana Islam di Spanyol ini hancur karena dua hal. Pertama dari terlalu cinta mati. Bisa kita lihat megahnya bangunan sampai sekarang orang Spanyol pun tak mau dihancurkan. Kenapa? Masuk sumber devisa dia tulis. Cantik-cantik kali masih bangunan situ. Padahal dibangun mungkin sudah 700 tahun yang lalu, tapi masih berdiri megah. Nah, yang kedua apa? Hilangnya persatuan tadi saya katakan. Kalau orang sudah menjadikan materi sebagai tujuan, tak mungkin bersatu. Karena udah cerita, bagian kau berapa, bagian kau berapa. Kalau segala sesuatu sudah transaksional, main bagi-bagi kepentingan, maka tak mungkin bersatu. Bersatu sebentar aja, begitu tak pas lagi, berkelahi lagi. Dan inilah yang memberatkan. Nah,
sehingga terlalu cinta dunia. Ini juga adalah yang pada akhirnya memecah belah umat Islam sehingga mudah diadu domba oleh Raja Spanyol waktu itu. Ya. Silakan. Orang Spanyol itu siapa yang mau murtad, semua kemudahan mengurus apa saja dimudahkan. Ya. Tapi yang mau murtad mengikuti agama mereka. Ya, begini. Sebenarnya terkuat fakta sekitar tahun 90-an itu ada 500 keluarga muslim di Andalusia menyembunyikan keislamannya beratus-ratus tahun dari kakeknya. Kenapa? Di akhir kejatuhan Andalusia waktu itu Raja Alfonso buat kebijakan yang Islam keluar dari Spanyol atau tinggalkan Islam atau kami bakar hidup-hidup. Inilah yang dikenal dengan Mahkamatul Taftish, dan masih ada bukti ya tempat-tempat di mana terjadi penyiksaan terhadap umat Islam waktu itu yang tak mau meninggalkan agama. Sebagian besar hijrah kemana? Ke Maroko, ke Tunisia, ke Aljazair. Sebagian yang lain dibakar, sebagian yang lain tetap Islam tapi dalam hati, tak menunjukkan lagi sholatnya, tak menunjukkan lagi perkataan tanda-tanda keislamannya. Hingga kemudian apa? Setelah demokrasi semua punya hak yang sama, barulah mereka berani mengatakan kami masih Islam benar. Jadi satu sisi demokrasi ini ada untung juga, ya, ada untung juga ketika semua orang punya hak, terlepas dia ini apa kelompoknya. Ya, gitu. Ya, silakan. Ini Ustaz balik lagi ke rezeki tadi. Iya. Kalau kita dalam berdagang, dalam Islam itu ada nggak diatur hukumnya berapa persen kita ambil untung? Iya, begini. Ada beberapa ketentuan yang apabila kita langgar, kita dianggap sebagai orang yang menipu, sehingga rezeki yang kita dapat tak halal. Contoh, kalau kita sebagai pedagang tahu, ini konsumen ini tak tahu dia tentang harga barang ini, unaikan berlipat-lipat. Nabi mengatakan ghabanul mustarsil riba wa ghabanul mustarsil haram. Menipu, mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen tentang harga suatu barang, ini bagian dari riba, dan eksploitasi itu sifatnya haram. Jadi artinya kalau kita tak sampai berlipat-lipat kalilah, memang tak disebutkan berapa kali lipat, tak boleh. Tapi kalau dilihat situ ada tanda-tanda eksploitasi memanfaatkan, untung tidak tahu dia memanfaatkan saja. Kalau ada niat seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena jual beli dalam Islam ada dua model. Ada namanya jual beli amanah. Jual beli amanah bagaimana? Yang jualan langsung kasih tahu secara jujur, modal saya sekian, untung saya sekian, saya jual sekian. Dalam jual beli amanah tak ada lagi tawar-menawar. Tapi ada namanya bai'u musawamah, jual beli tawar-menawar. Kita tak kasih tahu modal kita berapa, buka harga sekian, nanti dia tawar, buka harga sekian. Nah, ini tak masalah selama sifatnya tidak eksploitasi. Artinya, kenapa? Ada banyak cara penipuan. Contoh, Nabi Muhammad melarang ada namanya jual beli najasyi. Bagaimana itu jual beli najasyi? Contoh misalnya saya jual jam, orang tak tahu berapa harga jam itu. Saya pekerjakan, ada kawan saya, setiap ada orang yang mau beli jam, pura-pura datang di situ, nawar jam juga. Dia tawar dengan harga yang tinggi, sehingga orang yang tak tahu harga, berarti mahal juga jam ini. Kalau sudah terbukti ada keterlibatan seperti itu, haram. Artinya apa? Yang berlebih dari kewajaran ini sudah dianggap malah merusak keberkahan. Yang kedua, apa lagi? Contohnya,
Rasul mengatakan sebaik-baiknya rezeki yang didapat dari perniagaan. Jika si penjual jika berbicara tak berdusta, jika berjanji tak ingkar janji, jika dipercaya tak berkhianat, jika menjual tidak memuji secara berlebihan. Jangan kita bilang barang dari Cina, oh ini barang hebat kali ini, kualitas Eropa, padahal dari Cina dia beli misalnya. Kalau sudah dibarengi dengan kecurangan, penipuan, maka yang sedikit saja lipat gandanya sudah tak halal, apalagi sampai berlipat-lipat ganda. Jadi di situ ada ketentuan, ya. Kenapa? Karena yang diharapkan dalam jual beli Islam terwujudnya maslahah. Maslahah itu apa? Manfaat plus berkah. Saya menjual bukan semata-mata ingin untung, tapi untung plus berkah. Untuk apa? Untung banyak, tapi tidak ada berkah. Baru dapat duit, mungkin keluarga tabrakan, udah habis uang tadi. Sedikit untung, tapi tambah berkah. Boleh jadi uang yang tak seberapa tadi mampu mencukupi banyak kebutuhan. Begitu juga saya sebagai konsumen, bukan hanya mencari kepuasan, tapi mencari maslahah. Apa maslahah? Kepuasan plus berkah. Maka yang penting yang halal, walaupun mahal, daripada murah tapi tak jelas halal atau haram. Jadi kenapa? Walaupun dengan kos yang bertambah, tapi ketika ditambah berkah, maka ini akan mampu ya melindungi seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Sekian demikian. Ya. Berarti jual beli yang di supermarket itu musyawarah. Jual beli yang di supermarket, tapi ini kan tak berlaku lagi artinya tawar-menawar. Orang supermarket Enggak ada labelnya di situ. iya, tak ada label harga asli, langsung harga fix, artinya harga tetap. Tetap dianggap masuk musyawarah tadi. Termasuk musyawarah. Musyawarah. Bukan yang kecuali ada beberapa supermarket syariah, dia kasih tahu modal sekian untuk sekian, tapi ini jarang, lebih banyak. Mana itu Kasih tahu berapa untuk berapa. Makanya ada istilah di bank syariah namanya murabah. bagi hasil. Murabah bukan jual beli dengan markup. Saya misalnya mau beli mobil ke misalnya di Solo belum ada duit, saya minta bantuan bank syariah untuk membiayai pembelian. Beli mobil ini Pak berapa? 300 juta. Oke. Bank bersedia membeli, tapi dia berjanji saya akan jual sama kau dengan tambahan harga. Dia beli dari Solo 300 juta, tapi dia naikkan harganya, kemudian dia jual kembali pada kita. Misalnya dia ambil 10%, 30 juta. Jadi 330 yang kita bayarkan ke bank. Ya, tapi dia kasih tahu untung saya sekian. Kenapa untung? Untuk menutupi risiko Anda tak bayar nanti. Jangan kita dari mobil tak lagi bayar kan? Dia kan perlu juga ada jaminan bagi dia. Itu yang namanya jual beli murabah, termasuk jual beli amanah. Kasih tahu untung, kasih tahu berapa modal. Ya. Saya kan jual mainan. Iya. Jadi waktu saya jual itu saya bilang saya membelinya begini, beginilah saya jual. Iya. Jadi namanya mainan itu kadang-kadang ada yang bagus, ada yang enggak, Iya. ada yang enggak hidup, Iya. ada. Itu salah nggak saya kalau dia balik datang ke tempat saya mengatakan, Bu ini nggak bisa dijalankan atau ini nggak hidup Bu. Iya. Saya kan sudah sebelum jual kan saya bilang begini. Gimana? Begini. Ini jual beli melibatkan barang yang mungkin ada cacat, rusak, susah hidup. Nah di sini cacatnya apakah sudah diketahui oleh si konsumen sebelum dia beli atau tidak diketahui? Kalau misalnya ibu udah kasih tahu ini tak hidup, dibeli juga, tak bisa dia balikkan. Tapi misalnya pas beli belum dicoba, ini tetap dia punya hak untuk mengembalikan. Sebagaimana ibu pun sebenarnya punya hak untuk mengembalikan kepada yang dijual sama ibu. Kalau enggak dia dianggap memakan makanan yang haram juga. Menipu. Jadi jualan Rasulullah sebagai pebisnis ini pada umumnya jual beli amanah semua. Nabi kasih tahu untukku sekian nih. Justru karena tak ada untung banyak-banyak cepat nih.
Justru kalau sekarang kita bilang nipu kita, untungku sekian, padahal nggak begitu, orang tak percaya lagi. Jadi kenapa disebut amanah? Karena si penjual jujur membukakan berapa modalnya, berapa untungnya. Kalau kita sekarang Pak Ustaz, Ya hampir tak ada lagi. modal kita segitu, dia tidak mau kasih lebih. Ya kita pernah. Iya, makanya tantangan kita sekarang lebih besar. Iya. Kalau gini mau Ustaz, Iya. modal saya segini, terserah bukan berapa. Oh, asal ibu mengatakan modal saya segini betul, jangan ibu enggak misalnya modal saya segini, padahal betul untuk 10.000 misalnya. Itu tadi saya bilang tadi kan belanja di supermarket kan udah musyawarah. Ya udah struknya itu kita tengokkan. Itu tak belum masalah. Terserah mau ngasih berapa untuk ongkos. Iya, betul. Betul. Itu namanya amanah. Jual beli amanah. Boleh kan? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ada pernah juga saya dengar Ustaz bilang kita kalau jual beli nggak boleh bilang modalnya berapa. Nah, begini, yang tak boleh bilang modal berapa kalau mengatakan modal yang menipu. Kan sering sekali kita bilang, udahlah Pak, harga modal saja. Padahal udah untung nih harga modal itu. Modal itu nggak pulang. Kadang-kadang dia bilang sumpah. Makanya Nabi Muhammad paling mewanti-wanti bahaya bersumpah demi menjual barang. Sumpah ini modal saya, bilang nggak begitu. Atau sumpah saya pun begini ya. Ini kalau dijual sumpah, apalagi dalam berjual beli dikatakan dalam hadis, sumpah dalam jual beli jika berdusta ini memakan keberkahan. Jadi kita duit banyak tapi sakit terus, banyak tapi tak tahu habis kemana uangku, tak ada sisa. Amin ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian yang disampaikan oleh Dr. Mas tadi yang membahas masalah rezeki dan dilanjutkan pula dengan tanya jawab tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapatlah menjadi ilmu pengetahuan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan sekaligus memantapkan keimanan kita kepada Allah. Pada Pak Ustaz kami mengucapkan terima kasih dan pengajian kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.